Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam bahagia, rahayu. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak sampai semua untuk mereview tempat Resi Winati atau Nyai Roro Kembang Sore, dan sekaligus bercerita tentang asal usul nama kota Kalangbret atau Kabupaten Kalangbret dan sekarang menjadi Kecamatan Kalangbret di Kabupaten Bulungan. Yang belum subscribe, saya persilakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan pula tombol notifikasinya. Mari ikuti perjalanan saya hari ini menguak kisah Kalangbret. Selamat siang dulur. Dahulu kala di Kabupaten Bonorowo
terdapat sebuah perguruan yang besar yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Kiai Pacet. Beliau memiliki beberapa murid yang handal, yaitu diantaranya Kiai Kasan Besari, Pangeran Kalang, dan Pangeran Lembu Peteng. Suatu hari Pangeran Kalang dan Kiai Kasan Besari mau mengadakan kudeta atau mbalelo kepada gurunya, yaitu Kiai Pacet, yang ingin membunuh gurunya. Mendengar kabar itu, Kiai Pacet langsung marah dan segera ia memanggil salah satu muridnya yang bernama Pangeran Lembu Peteng dari kerajaan Mojopahit. Kemudian dipanggillah Pangeran Lembu Peteng. "Hai Pangeran Lembu Peteng, tolong kau hadapkan Pangeran Kalang dan Kiai Kasan Besari untuk menghadapku." Demikianlah tuturnya Kiai Pacet kepada Kiai Lembu Peteng. Maka berangkatlah Pangeran Lembu Peteng mencari Kasan Besari dan Pangeran Kalang. Sesampainya di Kadipaten Bedalem, Pangeran Lembu Peteng segera mencari dan menanyakan keberadaan Pangeran Kalang kepada salah satu anak dari Pangeran Bedalem, yaitu salah satunya adalah Nyai Roro Kembang Suri. "Wahai Nyai Roro Kembang Suri, di manakah keberadaan Pangeran Kalang dan Kiai Kasan Besari?" Mendengar perkataan itu, Nyai Roro Kembang Suri tidak menjawab pertanyaan Pangeran Lembu Peteng. Ia diam karena ia tahu Pangeran Kalang sedang bersembunyi di Taman Sari Kabupaten Bedalem, dan Pangeran Kalang adalah paman dari Nyai Roro Kembang Suri. Karena Nyai Roro Kembang Suri tidak menjawab, akhirnya suasana jadi berubah. Pangeran Lembu Peteng terus memandangi wajah Nyai Roro Kembang Suri yang sangat cantik jelita. Maka terpikatlah sang Pangeran Lembu Peteng. Kemudian beliau berkata, "Maukah engkau menjadi sahabatku atau kekasihku, wahai Nyai Roro Kembang Suri atau Dewi Kembang Suri?" Kemudian Nyai Roro Kembang Suri menjawab sambil tersipu malu, ia pun mau menjadi sahabat sekaligus kekasih Pangeran Lembu Peteng. Mendengar kata-kata Pangeran Lembu Peteng dan Nyai Roro Kembang Suri yang semakin mesra di Taman Sari, timbul itikat untuk mengadu domba. Maka diadukanlah si Nyai Kembang Suri dan Pangeran Lembu Peteng kepada Pangeran Bedalem, ayahanda Nyai Roro Kembang Suri, yang isinya begini. Kakak itu
Nyai Roro Kembang Sore dan Pangeran Bedalem mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh di taman. Mendengar kabar seperti itu, tersontaklah Pangeran Bedalem. Maka ia marah dan menuju ke taman, di sebuah taman sari di Kabupaten Bedalem. Maka terjadilah cekcok dan sekaligus perkelahian atau pertempuran di antara Pangeran Bedalem dan Pangeran Bupeteng yang dikeroyok oleh Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem, dan Pangeran Bedalem. Maka kewalahan juga sang Pangeran Bupeteng terus lari dia. Nah, dalam pelarian itu sang Pangeran Bupeteng diikuti juga oleh Nyai Roro Kembang Sore. Maka saking lelahnya mereka berdua beristirahat di bantaran sungai waktu itu. Sambil beristirahat, sambil bercengkrama, dan tiba-tiba ketahuan juga oleh Pangeran Bedalem dan Pangeran Kalang keberadaan keduanya, yaitu Nyai Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng. Maka perkelahian dan perang dilanjutkan di bantaran sungai itu, dan pada akhirnya Pangeran Lembu Peteng karena dikeroyok kewalahan dan kalah, akhirnya terbunuh di situ. Maka sekaligus jasadnya dibuang di sungai tersebut. Dan untuk memperingati kejadian itu, tempat itu sekarang dinamakan Kali Lembu Peteng. Kalau di Tulungagung sekarang ada jembatan yang dinamakan Jembatan Lembu Peteng yang sekarang menjadi Pinka, wisata Pinka itu. Kemudian setelah lama berlalu, Nyai Kembang Sore ia pergi ke suatu bukit kecil dan ia menetap lama di situ dan berubah nama menjadi Resi Winadi. Itu tempatnya di sana itu. Suatu hari Resi Winadi mengutus kedua cantriknya atau abdinya untuk mengadu senjata yang ia miliki, untuk diadu dengan senjatanya Pangeran Kalang, yang isinya begini: tolong kau turun dan engkau adu senjata ini dengan senjatanya Pangeran Kalang. Kalau senjata ini bisa menang dan Pangeran Kalang ingin memilikinya, maka ia boleh memilikinya, tapi dengan satu syarat: ia harus berjalan menjongkok mulai dari bawah sampai ke atas bukit kecil sana itu. Nah, itu akhirnya kejadian itu betul terjadi, dan Pangeran Kalang memang terkesima dengan senjatanya Resi Winadi, dan akhirnya Pangeran Kalang bersiap sedia untuk berjalan jongkok, yaitu ke arah bukit kecil ini untuk bisa memiliki yang namanya pusaka dari Resi Winadi tersebut. Sesampainya di bukit kecil ini, di sana tepatnya ya di sekitar sinilah, Pangeran Kalang kemudian disapa oleh Resi Winadi. Wahai Pangeran Kalang, coba engkau lihat wajah. Yang Pangeran Kalang yang dari tadi menunduk kemudian mendongak ke atas, dan alangkah terkejutnya Pangeran Kalang ketika melihat yang di hadapannya adalah kemenakannya sendiri, yaitu Nyai Roro Kembang Sore. Loh, kok kamu Nyai Roro Kembang Sore? Ya, saya ini.
Terus akhirnya terjadi percakapan yang intinya, kenapa kamu membunuh Pangeran Lembu Peteng sedangkan saya sangat mencintainya. Kemudian Pangeran Kalang berdebat, Pangeran Lembu Peteng adalah pengkhianat, ia yang mau membunuh Kiai Pacet katanya. Kemudian terjadi perdebatan dan terjadi perdebatan lama. Akhirnya bersama dengan itu kebetulan sang perwira Mada waktu itu belum jadi patih, diutus oleh Raja Majapahit untuk mencari keberadaan anaknya yang bernama Pangeran Lembu Peteng untuk segera kembali ke Mojopahit. Tapi alangkah terkejutnya si Senopati Mada, si perwira Mada mendengar bahwa Pangeran Lembu Peteng telah wafat dan terbunuh oleh Pangeran Kalang yang dibantu oleh Pangeran Bedalem, ayahanda Kembang Suri. Maka terjadilah pertempuran waktu itu di sana, arahnya sana itu di sekarang menanya Kelambriat. Terjadi pertempuran dan Pangeran Kalang itu dihujani panah dan pedang, pokoknya senjata tajam. Akhirnya pakaiannya itu robek-robek, kalau bahasa Jawa seperti disuwir-suwir. Maka di daerah sana itu dijadikan nama Cuwiri. Kemudian karena kalah banyak dan kalah sakti, Pangeran Kalang berlari dari sana ke arah barat sana. Terus dia bersembunyi di bandaran sungai, di dekat sungai yang sangat dalam, atau yang kalau orang Jawa dinamakan Kedung. Dia bersembunyi di situ dari kejaran perwira Mada. Dan tanpa sengaja kakinya terpeleset dan jatuhlah ia ke dalam kedung itu atau sungai itu. Dan untuk memperingati kejadian itu, di situ dinamakan Kalangbret atau kalang yang sudah bajunya robek-robek dan penuh luka dan terjatuh di kedung itu atau di sungai itu, dan akhirnya wafatlah sang Pangeran Kalang itu. Dan daerah bawah bukit ini dinamakan Kalangbret. Dan seperti itulah kisahnya. Akhirnya Resi Winadi sampai akhir hayatnya hidup di bukit kecil ini dan akhirnya dimakamkan di sebelah sana itu. Di area makam Resi Winadi atau Nyai Roro Kembang Suri itu terdapat makam etnis Tionghoa. Ini seperti inilah suasananya. Ini di sini dikelilingi oleh makam etnis Tionghoa. Sekian dari saya, Rokim Arisona Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Dari saya, Rokim Arisona Channel. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.